Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai struktur percabangan pada mata kuliah Dasar Pemrograman Fakultas Teknologi Informasi Universitas Selatan Samasiro. Di video sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai variabel, kemudian operasi ya, dan juga tipe data. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai struktur percabangan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Widianto. Pekerjaan saya itu IT Development System di Universitas Selatan Samasiro. Email saya diki.widianto@unilam.ac.id. Portofolio saya ada di dikiwidia.github.io. Selanjutnya, tujuan pembelajaran secara keseluruhan yaitu mahasiswa memahami konsep dasar pemrograman komputer, lalu mahasiswa mampu menggunakan bahasa pemrograman untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program sederhana. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menerapkan logika komputasi dalam pemecahan masalah. Struktur percabangan ya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas mengenai struktur percabangan. Jadi apa itu struktur percabangan di PHP ya? Struktur percabangan atau dikenal juga sebagai struktur kontrol keputusan adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman. Jadi struktur ini memungkinkan sebuah kode membuat keputusan dan menjalankan blok yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Jadi pasti dalam PHP itu selalu ada berkaitan dengan bahasa apapun itu ya, baik PHP, Python, C++, pasti ada kaitannya dengan namanya percabangan. Atau mungkin kalau di PHP ini diasumsikan dengan ini yaitu if kondisi. Jadi fungsinya itu ada percabangan itu ketika nilainya itu bernilai benar, maka blok kode yang ini yang akan dieksekusi ya. Sesuai dengan komentarnya di sini. Blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Seperti itu. Jadi ini sudah masuk ke arah logika, yang mana dalam algoritma juga sudah dijelaskan tentunya ya. Baik, jenis percabangan PHP itu ada berapa? Jadi yang akan kita bahas ini ada 5. Yang pertama yaitu percabangan struktur if. Lalu yang kedua itu ada struktur if else. Yang ketiga itu ada if else. Yang keempat itu ada switch. Dan yang terakhir itu ada namanya operator ternary. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu struktur percabangan if. If ya, dalam bahasa Inggris berarti artinya kan jika ya. Struktur if adalah bentuk percabangan yang paling dasar. Jadi struktur ini menjalankan blok kode hanya jika kondisi yang diberikan bernilai true. Jadi jika kondisi yang ini terpenuhi, maka ini akan dieksekusi kodenya. Tapi kalau tidak terpenuhi akan dilewat ya. Oke, kita coba untuk contohkan di Visual Studio Code. Buat teman-teman yang menggunakan Windows, yang kemarin kita sudah menginstal dari mulai XAMPP dan lain-lain, itu bisa buka XAMPP Control Panel, lalu kemudian running di Apache. Kemudian kita masuk ke VS Code-nya. Buka folder yang kemarin, yang belajar PHP ya. Oke, lalu selanjutnya kita buat baru ya, new file, yaitu bahasanya percabangan .php ya. Seperti ini ya, percabangan.php. Oke.
Kita coba menggunakan if ya. Jadi gimana caranya? Yang pertama gini kodenya ya, if kondisi kurung kurawal diakhiri dengan kurung kurawal. Kita mulai kurung buka PHP, lalu if, lalu seperti ini ya. Coba kita ini kita komen dulu, kita buka dulu PHP-nya di browser. Tadi namanya percabangan. Nah, ini kosong ya. Kosong karena kita belum menuliskan apa-apa. Nah, kita coba buka. Kita masukkan di sini jika kondisi sama dengan true ya. Coba kita cek kondisi, maka echo saya terpenuhi kondisinya. Oke, seperti ini ya contohnya. Lalu kita save, lalu kita refresh di browser. Nah, maka akan muncul saya terpenuhi kondisinya. Kenapa demikian? Karena variabel kondisi ini bernilai true. Dan blok kode echo ini hanya akan diakses ketika kondisi dari if yang ada di sini bernilai true. Sesuai dengan ini. Nah, coba kalau kita ubah menjadi salah atau false. Lalu kita simpan, lalu kita buka di browser, kita refresh, maka tidak ada. Tidak ada ya, karena blok kode yang ini tidak akan dieksekusi karena nilai kondisi ini adalah false. Oke ya, mungkin itu untuk if, sangat mudah. Selanjutnya yaitu ada struktur if else. If else ini hampir mirip dengan if, yang membedakannya ada else-nya. Jadi else itu adalah opsi terakhir atau opsi apabila if tidak terpenuhi gitu. Ya, jadi struktur if else ini ya, memungkinkan eksekusi dua blok kode yang berbeda. Blok kode pertama dieksekusi jika kondisi bernilai true, dan blok kode kedua atau dalam else dieksekusi jika kondisi bernilai false. Jadi kita sudah membuat di sini namanya kondisi ya, bernilai false. Nah, false ini tidak akan mengeksekusi apapun di sini karena tidak ada yang sesuai. If tidak mendapatkan nilai true di sini sehingga tidak dapat mengeksekusi ini, maka kita untuk mengeksekusi yang lain bisa menggunakan else. Else berarti kan menjelaskan di sini saya tidak terpenuhi atau saya bernilai false ya. False, dan ini coba saya bernilai true. Nah, jika kondisinya false, maka tidak akan mengeksekusi blok ini karena blok kode ini akan dieksekusi apabila kondisinya true. Namun, ketika di sini ada else, maka ketika false tidak terpenuhi yang ini, maka akan mengeksekusi yang ini sehingga nanti di browser akan tampilannya saya bernilai false. Seperti itu. Kalau kita rubah lagi ke true, saya bernilai true. Sesuai dengan yang ada di contoh. Atau misal teman-teman ingin membuat hal kondisi yang pembandingan atau apa ya. Seperti misalnya kondisi ini kita rubah menjadi angka sama dengan 10.
10 lebih besar daripada 0. 10 lebih besar daripada 1 ya, misalnya. Benar apa enggak? Harusnya sih masuk ke sini. Saya bernilai true hasilnya ya. Nah kan, tapi kalau 10 lebih besar daripada 11, itu kan salah berarti kan, false. Maka akan masuk ke sini. False, saya bernilai false ya. Karena 10 itu kan lebih kecil dari 11, bukan 10 lebih besar dari 11 ya. Jadi pernyataan ini adalah bernilai false. Seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan beberapa operator seperti pembandingan, seperti operator apa lagi tuh yang kemarin sudah kita bahas. Misalnya angkanya 10, 10 sama dengan, nah ini 10, 10 sama dengan 10 harusnya true. Nah kan, karena 10 sama dengan 10 artinya. 10 sama dengan 10 benar nggak? Benar ya. Jadi angka ini artinya 10, 10. Maka hasilnya akan true. Selanjutnya ada struktur tambahan ya dari if else, yaitu ada struktur if else if dan else. Oke, penjelasan dari struktur ini yaitu struktur ini digunakan ketika menguji lebih dari 2 kondisi atau memiliki banyak kemungkinan hasil. PHP akan memeriksa kondisi secara berurutan. Begitu salah satu kondisi bernilai true, blok kode terkait yang akan dieksekusi. Dan apabila sisanya percabangan akan dilewati ya. Namun jika semua kondisi bernilai false, maka blok terakhir yang dieksekusi adalah blok else ya. Kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalnya angka 10, ini angkanya angka 8 ya. Lalu saya tidak sesuai dengan angka manapun. Nah, tadi kan kalau menggunakan if else akan hasilnya seperti ini. Saya angka 10. Nah, kan karena 10 sama dengan 10. Namun kita bisa tambahkan di sini untuk yang lainnya seperti else if masukkan angka 5 misalnya. Echo saya angka ya. Oke. Jadi kalau kita di sininya ada angkanya 10, maka saya angka 10. Jika di sininya kita angkanya angka 5, maka akan berubah, saya angka 5. Angka 5 dari else if ya. Angka 5 dari else if. Nah, tapi kalau di sini saya settingnya angka 7, maka di sini saya tidak sesuai dengan angka manapun. Jadi angka ini bernilai 7. Lalu if 7 sama dengan 10, oh itu pasti false. Maka akan turun ke bawah lagi untuk mencari. Else if angka sama dengan 7, ya ini kan dirubah nih jadi 7. 7 sama dengan 5. Maka hasilnya masih 7 itu kan bukan 5. Berarti false. Maka turun ke bawah sampai terakhir di sini ya. Artinya saya tidak sesuai dengan angka manapun. Nah, maka muncul saya tidak sesuai dengan angka manapun. Seperti itu. Sederhananya seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Blok kode untuk contoh else if, dan else. Jadi kondisi 1, kondisi 2, kondisi n, kondisi keberapa gitu dan seterusnya sampai else. Selanjutnya itu struktur switch. Nah, switch ini digunakan sebagai alternatif untuk percabangan if, else yang panjang. Terutama ketika membandingkan variabel yang sama dengan banyak nilai yang berbeda. Struktur ini mengevaluasi ekspresi tunggal
dan membandingkannya dengan nilai-nilai yang berbeda. Jadi maksudnya seperti apa? Hampir mirip dengan if else ya, hampir mirip. Yang membedakan apa? Oke, ini kita komentar dulu ya. Kita tidak eksekusi dulu, kita tulis di sini switch. Oke, jadi seperti ini. Switch itu adalah misal kita punya kode yang seperti ini. Lalu kita bentuk ke dalam bentuk switch. Berarti switch angka. Masukkan nilai yang ingin diujinya ya. Itu nilai angka ini kan. Ini akan kita uji, kemudian masukkan ke sini nanti kan. Nah, case-nya ini apa gitu. Jadi angka ini harus bernilai apa kayak gitu. Untuk agar supaya kita bisa mengeksekusi blok kode yang ini gitu. Blok kode yang ini kita anggaplah seperti ini. Nah, blok kodenya adalah angka sekian ya. Blok kodenya seperti itu. Jadi ketika ini nilainya 7, nah ini harus berapa nih biar sama? Berarti harus 7 juga seperti itu. Maka akan mengeksekusi yang ini. Nah, yang tadi else-nya itu yaitu ketika semua tidak ada nilai true di dalam if ya, if maupun if else ya, maka else akan dieksekusi. Nah, jika di switch kita mengeksekusinya ada di default. Jadi default ini sebagai else-nya. Sekarang kita coba. Nah, saya adalah angka 7. Tapi kalau kita rubah menjadi 10, maka akan saya tidak sesuai dengan angka manapun. Karena akan mengeksekusi blok yang default. Seperti itu. Kalau kita ingin tambahkan, berarti kita tinggal tambahkan case 10. Misalnya ya. Dari case 10 gitu. Kita coba ya. Nah, yang tadinya kita ada di sini saya tidak sesuai dengan angka manapun karena kita menambahkan case baru, case 10, dan 10 itu sesuai dengan angka yang dimasukkan di sini. Angka sama dengan 10, maka 10 sama dengan 10 adalah benar, maka akan mengeksekusi tulisan yang ini atau blok kode yang ada di sini. Maka kalau kita buka di sini menjadi saya adalah angka 10 dari case 10 sesuai dengan yang ini. Kurang lebih seperti itu ya. Dan masih banyak contoh yang lain dan ini bisa banyak sekali. Case ini bisa terhingga ya, tergantung dari teman-teman mau nulisnya sampai sebanyak apa gitu. Dan lebih enak dibaca sih kalau untuk case ini ketimbang kita menggunakan else if gitu. Kecuali kita mau perbandingan hanya 2 aja gitu ya. Misalnya kalau nggak blok ini ya blok itu yang dijalanin, kalau nggak blok A ya blok B yang dijalanin gitu. Tapi kalau kita ingin menjalankan 5 blok sekaligus, kita kayaknya lebih baik sih enaknya pakai switch ketimbang pakai if, else if sama else ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada operator ternary. Jadi operator ternary itu adalah cara singkat untuk menulis struktur if else yang sangat sederhana dan ringkas. Struktur ini sering digunakan untuk menetapkan nilai variabel berdasarkan kondisi. Jadi ternary itu if else yang sangat singkat biasanya langsung ditanamkan kepada variabelnya. Contohnya seperti ini, dan ini penulisannya ya, tanda tanya titik 2. Contohnya adalah seperti ini. Kita coba matikan dulu. Nah, di sini ada angka, kemudian kita masukkan sebuah ternary, variabel ternary ya, result namanya. Di sini kita masukkan jika angka sama dengan 10, maka itu berarti tanda tanya, apa nih yang akan kita ini jika bernilai true, maka apa? Maka misalnya nilai adalah benar 10. Nah, jika salah apa? Jika salah berarti nilai bukan 10.
seperti itu. Nah, ini ternary. Maksudnya gimana? Jadi angka yang ini 10 kita bandingkan dengan 10 dengan 10 ini akan bernilai 10 sama dengan 10, berarti true ya. Nah, jika true maka akan mengeksekusi yang ini. Nah, ini akan dieksekusi, yang akan ditampilkan di browsernya ya. Lalu jika salah ini akan dieksekusi. Jika ininya 10 dengan 10 ini misalnya salah, atau mungkin ininya 9 ya. 9 kan, angka kan berarti isinya 9. 9 sama dengan 10. Oh, berarti false dong, salah. Maka akan mengeksekusi yang ini. Kita coba yang 10 dulu. Hasilnya harusnya adalah nilai adalah benar 10. Nilai adalah benar 10. Nah, namun jika ini kita ubah menjadi 9 atau 11 ya, maka nilai adalah bukan 10. Nilai adalah bukan 10. Berarti kondisinya bernilai false ya. Ini bernilai true. Ya, seperti itu kurang lebih. Ubah lagi jadi 10. Nilai adalah benar 10. True ya berarti. Kurang lebih seperti itu untuk operator ternary, sangat simpel dan digunakan biasanya untuk fast writing ya. Ketika kita nulis kode itu biar cepet lah gitu. Karena kita kan nggak mungkin juga sih kalau untuk ini 10 apa benar gitu ya, dimasukin ke dalam variabel, kita nggak mungkin kondisinya itu dirubah menjadi seperti ini kan. If gitu kan, angka sama dengan 10 lalu kita result nilai adalah 10 else gitu kan, false seperti itu. Walaupun secara ini kode ini benar ya, kode ini benar, namun karena di sini kita hanya membutuhkan satu aja nih, satu nilai yang kita output, kita jadikan aja ini result ini sebagai variabel, lalu kita bungkus ke dalam ternary seperti ini. Kode yang atas maupun kode yang bawah ini adalah satu kode yang sama sebetulnya secara logik dalam pemrograman. Namun yang lebih simpel dan efisien tentunya yang seperti ini. Jadi tergantung dari kondisional kita ketika kita ngoding. Kalau kita butuh yang simple kayak untuk menampilkan value saja langsung, kita bisa pakai ternary. Tapi kalau kita butuh kayak mengeksekusi yang lain, misalnya di sini ada tambahan kode lain ya, bla 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 gitu. Nah, itu lebih baik sih pakai if else gitu. Karena untuk ternary ini yang digunakan biasanya di dalam variabel langsung gitu. Seperti contohnya ini variabel result. Sementara untuk if else ini bisa mengakses blok yang memang lebih luas. Bisa berbagai line, bisa banyak line gitu kan di sini kan, di dalam kurung awalnya. Seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya ini ada satu buah tugas. Di sini udah ada kode PHP ya. Nanti teman-teman coba lengkapi sintak PHP berikut ini, lalu tulis ulang pada kertas ya, dan presentasikan kode yang sudah ditulis di kertas dalam bentuk video in frame. Jadi nanti teman-teman jelasin di kertasnya itu ya, di dalam video. Nah, ini tuh apa gitu ya. Ini itu yang pertama, ini angkanya misalnya 17, lalu if outputnya bilangan genap nih, biar jadi bilangan genap outputnya ini ekonya apa gitu kan. Berarti if kayak gini maka akan mengeksekusi bilangan genap. Kalau dia salah berarti akan mengeksekusi bilangan ganjil, seperti itu. Nanti dijelaskan saja dalam bentuk video in frame, durasi minimal 3 menit, lalu unggah ke link in masing-masing. Tugas dikumpulkan dalam bentuk tautan di Google Classroom paling lambat 1 pekan atau sebelum pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan singkat pada pembahasan di pertemuan 4 ini mengenai percabangan. Oke ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan mohon dimaklum. Apabila ada yang masih perlu ditanyakan, bisa tanyakan melalui kolom komentar atau
tanyakan langsung di grup yang sudah kita buat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.